Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan puja kehadirat Allah, Tuhan alam semesta. Selalu kita memujinya dan memujahnya atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Bisanya kita makan, minum, berpakaian, bernafas. Kita menikmati fasilitas dari air, api, dan apapun yang sehingga roda kehidupan di muka bumi ini bisa berputar, semua karena ciptaannya dan juga nikmat yang dia limpahkan kepada kita. Allah sebagai pencipta hanya meminta kita menikmatinya dan juga berterima kasih kepadanya. Kalimat berterima kasih ini dalam syariat kita dikenal dengan syukur. Dan Allah telah menyimpulkan kalimat syukur itu di satu kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan, yaitu Alhamdulillah. Selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya, dan tentu dengan berharap mengejar apa yang sudah Allah janjikan dari ucapan salam hormat itu, yaitu Allah akan menjanjikan setiap satu kali salam hormat dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat, dan tidak pernah berhenti kami mengucapkan bahwasanya rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan kebutuhan. Melanjutkan bahasan pada buku kita yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, yaitu kita sekarang masuk ke pasal kedua dari kitab Minhajul Muslim. Setelah membahas panjang lebar bab jihad, kita akan masuk ke perlombaan, panahan, olahraga dan juga olah otak. Jadi kurang lebih hari ini kita bahas di halaman 628. Berarti antum sudah belajar 600 lebih lembar ilmu. Allahu a'lam, sudah difahami dan diamalkan atau belum, urusan antum sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya yakin yang paling semangat dibahas adalah bab nikahnya. Baik, kita mulai dengan apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Beliau mengatakan perlombaan di sini termasuk perlombaan memanah, olahraga, jasmani dan cerdas cermat. Pembahasan pada pasal ini dibagi menjadi 5 materi. Yaitu materi pertama, tujuan yang diharapkan dari olahraga itu sendiri. Tujuan dari seluruh olahraga yang telah diketahui pada masa awal kelahiran Islam dengan nama furusiyah, yakni kepandaian menunggang kuda, adalah untuk memelihara hak, mempertahankannya dan membelahnya. Tujuannya sama sekali bukan untuk mendapatkan harta dan mengumpulkannya, bukan pula untuk popularitas dan kecintaan akan ketenaran, dan juga bukan untuk kemegahan di muka bumi serta kerusakan di dalamnya yang menyertainya, sebagaimana yang telah terjadi pada sebagian olahragawan saat ini. Maksudnya dari judi, ya, kemudian bermegah-megahan, akhirnya harus membeli kuda yang begitu mahal atau alat-alat yang begitu mahal. Sebenarnya mungkin dia masih bisa dapatkan yang lebih murah, karena itu semua bukan tujuan karena kebutuhan. Kalau seandainya dia kebutuhan gak ada masalah. Tapi banyak orang hanya karena ingin pamer pada orang lain. Jadi sebenarnya kasus masalah riya dalam sholat itu tidak terjadi pada sholat dan ibadah yang lain saja. Sampai pada tingkat sarana prasarana bisa mengangkat, ya, permasalahan riya ini ke permukaan. Jadi misalnya masjid sarana untuk ibadah, tetapi dia bisa menjadi sebagai sumber kita, kayak masjid ini untuk ibadah, bisa juga menjadi sumber riya, ya. Mungkin motor yang antum pakai, mungkin mobil, tadinya cuma sarana, tapi karena orang mengejar ketenaran, maka dia membahasakan misalnya motor inilah yang selalu saya pakai ke taklim, mobil inilah yang membantu saya ini dan itu misalnya, maka bisa membawa kepada bab itu. Kata beliau, sesungguhnya tujuan dari semua jenis olahraga tersebut adalah untuk menguatkan tubuh dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan jihad fisabilillah, atau dalam kurung perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itu, olahraga dalam Islam harus difahami dalam pengertian ini, murni untuk merawat jasad yang Allah amanahkan. Jika ada
orang yang memahami olahraga selain dari pengertian tersebut, maka ia telah mengeluarkan olahraga dari tujuannya yang baik kepada tujuan yang buruk, yaitu permainan yang batil dan perjudian yang dilarang. Kapan tujuannya bukan murni, memang olahraga menyehatkan badan gitu kan, maka dia akan lari kepada perjudian sebagaimana kita tahu sekarang gitu kan. Akhirnya tinju dijadikan alat judi dan segala macam, semuanya jadi judi. Ya. Dan kapan sudah dimasuki judi dalam semua lini kehidupan kita termasuk masalah olahraga, maka akan hilang profesionalisme di situ. Tidak lagi profesional, karena bisa dibeli semuanya. Ya. Apapun bisa dibeli. Orang yang terampil pun bisa kelihatan tidak terampil karena dibayar. Atau orang yang tidak terampil malah kelihatannya terampil karena bisa dibayar atau diatur. Seperti itulah. Dasar hukum mengenai disyariatkan dan dianjurkannya olahraga secara umum untuk menyehatkan badan dan terutama menguasai keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan jihad, dibutuhkan dalam jihad, adalah firman Allah SWT surah Al-Anfal ayat 60. Ini ayat pernah kita singgung di bab jihad sebelumnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Al-ayah. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, para orang-orang kafir, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Kata ulama tafsir, makna apa saja adalah yang kamu mampu lakukan dan terjangkau. Selama diniatkan untuk kesehatan badan, dan dengan sehat dan bugarnya badan itu akhirnya bisa sanggup untuk jihad di jalan Allah, maka berarti dia masuk dalam ayat ini. Juga masuk dalam sabda Nabi SAW yang masyhur lewat Imam Muslim, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Itu adalah lanjutan hadisnya, wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Tentu banyak orang menafsirkan makna kuat di sini adalah kuat secara iman, kuat secara keyakinan. Tapi sebagian ulama mengerucutkan mengatakan sebenarnya secara letterlet maknanya kuat secara fisik. Ya, kuat secara fisik. Walaupun bisa dimaknakan penjabarannya kuat secara iman, secara akidah dan seterusnya. Tapi memang di sini ditujukan adalah kekuatan dia secara fisik. Karena Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang lain, ala inna quwwatar rami. Ketahuilah kekuatan yang dimaksud ya, dalam satu keterampilan adalah kekuatan melempar atau memanah. Makin kuat dia bisa melempar sesuatu, maka makin dianggap dia punya kekuatan secara fisik. Jadi Nabi SAW menggunakan kalimat kuat di dalam hadis yang baru saya sebutkan dalam mana. Berarti memang dimaksudnya adalah kekuatan fisik. Setelah hadis Nabi SAW tadi, seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Sampai saya ditulis dalam buku kita lalu dia bertanya, sebenarnya tambahan hadis wa fi kullin khair, dan keduanya memiliki kebaikan. Artinya orang mukmin juga yang tidak sampai ya, khusus merawat fisiknya, tapi dia punya keimanan tetap baik. Ya. Dibandingkan itu orang-orang kafir dan orang-orang fasik ya. Tapi kalau dia bisa menggabungkan antara iman dan keyakinannya juga dengan kekuatan fisiknya, maka ini yang diharapkan. Kekuatan dalam Islam mencakup pedang dan tombak serta argumentasi dan petunjuk. Kita masuk ke materi kedua sekarang, gadaian atau dalam kurung semacam taruhan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam berbagai jenis olahraga. Menyediakan gadaian dalam kurung semacam taruhan atau lebih tepatnya hadiah adalah boleh, dan mengambil gadaian yang telah disediakan pun boleh tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Islam dalam hal pacuan kuda dalam kurung ketangkasan berkuda, unta dan panahan, yaitu lomba memanah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 1700, An-Nasai 3589, Ibnu Majah 2878. La sabaqa illa fi khuffin au hafirin au naslin. Tidak boleh ada barang gadaian atau dalam perlombaan, hadiah maksudnya, yang juara satu dikasih, juara dua dikasih, kecuali dalam ketangkasan menunggang kuda, menunggang unta, kuda dan panah. Barang gadaian di sini adalah sesuatu yang digadaikan atau diserahkan kemudian diambil oleh peserta lomba yang memenangkan perlombaan atau panahan.
Sedangkan gadaian selain untuk jenis-jenis olahraga tersebut seperti gulat, renang, lari, balap sepeda, balap mobil, angkat besi, karavan bagal. Bagal itu perkawinan kuda sama keledai. Atau keledai dan perahu dayung, atau seperti memecahkan masalah-masalah ilmiah atau menghafalnya dan menjelaskannya. Meskipun hal tersebut termasuk olahraga dan adu ketangkasan, namun pendapat yang benar adalah tidak boleh menentukan suatu gadaian untuk hal itu. Dan kisah Rasulullah SAW mengadu ketangkasan gulat dengan Rukana bin Zaid tidak dapat dijadikan alasan untuk kebolehannya, yaitu bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bertanding gulat dengan Rukana bin Zaid dan beliau mengalahkannya. Kemudian beliau mengembalikan barang gadaian yang ditentukan oleh Rukana dalam pertandingan gulat tersebut. Jadi Rukana bin Zaid ini adalah pegulat Jazirah Arab yang selalu menawarkan jasa gulatnya. Dan setiap kali dia menang, maka dia akan meletakkan syarat. Yang lebih jauh, yang paling jauh adalah dia menjadikan orang yang dia kalahkan sebagai budaknya, atau dia mengambil istrinya, atau dia mengambil hartanya. Ini orang kafir. Maka dia datang kepada orang Quraisy selalu menawarkan kepada Quraisy, mau enggak saya permalukan Muhammad? Dengan begitu yakin dia akan mengalahkan Nabi SAW. Ya. Maka waktu Nabi SAW lagi tawaf, dia naik di atas sebuah batu lalu teriak mengatakan, hai Muhammad, kau mau saya beriman? Kata Nabi SAW, iya. Nabi kenal dia siapa. Maka dia mengatakan, kalahkan saya bergulat. Kalau kau kalahkan saya akan beriman. Nah, maka orang semua bersorak-sorak, dibuatlah ring. Nabi SAW menerima tantangan itu. Dan itu membuat Rukana kaget. Ternyata dalam beberapa gerakan saja Rukana kalah. Dan itu bukan, mungkin kita tahu olahraga gulat harus ditekuk dan sampai membuat lawan tidak bisa bergerak, baru dianggap dia dapat poin lah istilahnya gitu kan. Maka sekali, dua kali, sampai 10 kali ternyata dikalahkan oleh Nabi SAW. Dan Rukana tidak pernah mengalahkan Nabi sekalipun gitu. Sampai akhirnya dia mengaku kalah dan dia pun berkata, hai Muhammad, saya tidak akan beriman padamu sampai pohon ini ya berbicara. Dia tunjuk pohon kurma dan di situ keajaiban luar biasa, orang-orang Mekah menyaksikan tiba-tiba pohon itu mengucapkan syahadat di hadapan mereka. Ya. Dan ini sudah pernah saya jelaskan di mujizat Nabi SAW. Tapi memang dasarnya subhanallah beda antara orang yang minta argumentasi karena ingin beriman supaya dia kuat. Oh ya saya yakin nih, buktikan kepada saya, kalau kau bisa buktikan saya beriman. Dengan orang yang dasarnya hanya sekedar ingin menjatuhkan. Maka niat Rukana ingin menjatuhkan saja, makanya dia tidak mau beriman. Tapi saksi bahasan kita, Rukana sempat waktu itu menaruh sebuah taruhan, tapi disebutkan dalam riwayat apa itu, ya untuk diberikan kepada Nabi SAW kalau Nabi menang. Nah, ternyata Nabi SAW menolak itu, mengembalikannya. Nah, mengembalikan apa yang sudah ditaruhkan oleh Rukana selain daripada dia akan masuk Islam. Jadi di sini Syekh Abu Bakar rahimahullah lebih cenderung mengatakan kalau kita kembali kepada zahir hadis tadi, yang boleh ada hadiahnya hanya 3 pertandingan tadi. Pertandingan kuda, unta dan memanah. Maka selain daripada itu beliau berpegang pada pendapat tidak boleh ada hadiahnya. Seperti itulah ya. Tentu masih ada pendapat-pendapat lain yang mengatakan boleh saja. Semua jenis olahraga boleh ada hadiahnya selama itu bukan hal yang diharamkan dalam agama, untuk memotivasi agar setiap peserta mereka semangat untuk bisa mengejar prestasinya gitu kan. Sejalan dengan itu kata beliau, tidak dapat dijadikan alasan pula bahwa penentuan gadaian oleh As-Siddiq bagi Quraisy dan pengambilan gadaian itu dari mereka ketika ia mengalahkannya dalam persoalan kekalahan Romawi. Sesungguhnya hal itu terjadi pada masa awal kelahiran Islam sebelum turunnya syariat. Jadi tahu surah Ar-Rum ya, surah 30 dalam tentang Romawi. Dan Allah ceritakan Romawi kalah dan mereka akan menang lagi. Bakar radhiyallahu anhu, waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, mereka atau beliau menantang Quraisy. Mengatakan, hai Quraisy, sekarang kalian mengatakan bahwasanya Romawi kalah dengan Persia, tapi Al-Qur'an telah memberitahukan kepada kami Romawi akan menang. Nah, secara hitung-hitungan kekuatan militer, waktu itu tidak mungkin Romawi menang lagi karena ini perang massal. Dan zaman dulu peperangan itu luar biasa gitu. Ya, mereka berhadap-hadapan dengan pedang ya secara fisik gitu ya. Kalau zaman sekarang orang gunakan senjata dari jarak jauh dia bisa membunuhnya. Tapi zaman dulu memang harus berhadapan fisik gitu.
Dan itu betul-betul kalau kalah ya kalah gitu. Mungkin butuh waktu sekian lama untuk mengembalikan kekuatan. Tapi dengan izin Allah SWT dalam surah Rum diceritakan, pasti akan menang lagi bangsa Romawi dalam waktu yang dekat. Maka Abu Bakar sempat menantang orang-orang Quraisy dan beliau menentukan sesuatu. Kalau benar bangsa Romawi menang lagi, kalian harus memberikan aku begini dan begitu. Kalau ternyata kalian benar, saya akan harus berikan dan begini dan begitu. Sebenarnya ini memang argumentasi ini dan diangkat oleh pendapat kedua mengatakan bolehnya ada hadiah di olahraga selain daripada kuda, unta dan panahan. Karena Nabi SAW menerima, walaupun nanti akhirnya mengembalikan apa yang telah digadaikan atau diberikan oleh Rukana, begitu juga dengan Abu Bakar terhadap Quraisy. Tapi di sini Syekh Abu Bakar rahimahullah berpegang pada pendapat mengatakan tidak, karena yang terjadi waktu Abu Bakar lakukan itu justru di awal-awal Islam. Ya. Dikatakan hikmah dipatasinya ketentuan mengenai barang gadaian atau taruhan tersebut dan pengambilannya pada ketiga perlombaan yang disebutkan, yaitu perlombaan unta, kuda dan panahan. Di dalam hadis di atas adalah bahwa ketiga perlombaan itu mempunyai pengaruh pada jihad. Sedangkan perlombaan-perlombaan lainnya tidak mempunyai pengaruh pada jihad. Hal tersebut karena jihad sangat bergantung pada keahlian menunggang kuda, unta, serta kemampuan memanah. Jadi memang Nabi SAW selalu fokus ketiga ini. Keterampilan sahabat Nabi selalu suruh di kuda, unta dan memanah. Walaupun ada hadis lain yang berbunyi ya, ajarkan anak kalian berenang, memanah dan menunggangi kuda. Ada berenang, tetapi karena jazirah Arab waktu itu tidak semua wilayah ada air, ada laut, ada sungai. Kayak misalnya Madinah butuh jauh keluar gitu kan, baru bisa mendapatkan air ini atau tempat berenang. Maka dan waktu itu mungkin orang belum ada ide secara khusus membuat kayak kolam renang ya, yang besar misalnya. Maka Nabi SAW fokus ke masalah menunggangi kuda. Bahkan beliau mengatakan dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, ajarkan anak kalian menunggangi kuda dan suruhlah mereka loncat di atasnya sementara kuda itu berlari. Fokus gitu kan. Kemudian para sahabat kalau lagi memanah, Nabi SAW lewat di situ lalu mengatakan memanahlah. Ya. Sesungguhnya panahan ya, tidak ada seseorang yang melepaskan panahan lalu kena musuh, kecuali kalau nggak salah akan dicatatkan baginya seperti pembebasin budak, atau kalau nggak salah akan menyelamatkan dari api neraka. Jadi satu panah itu sangat banyak sekali manfaatnya ya, yang akan didapatkan oleh seseorang. Intinya Islam membolehkan adanya gadaian dan motivasi ini menurut Syekh Abu Bakar rahimahullah adalah karena untuk olahraga-olahraga yang bisa memotivasi berjihad. Itu yang dimaksud di sini. Jika mengendarai kendaraan lapis baja dan ketangkasan menerbangkan pesawat tempur dianalogikan pada kuda dan unta, maka perlombaan tersebut boleh dilakukan dan boleh menentukan barang gadaian dan boleh pula mengambilnya, karena hal itu mempunyai pengaruh pada jihad dan merupakan tujuan dari seluruh olahraga jasmani. Jadi kalau ada yang bisa ditarik kepada tiga olahraga ini berarti bisa masuk ke sana. Sejalan dengan itu, seandainya pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan mengambil barang gadaian dari jenis-jenis olahraga selain ketiga perlombaan yang disebutkan dalam hadis di atas, niscaya sebagian manusia akan menjadikan olahraga sebagai profesi untuk mencari penghidupan dan mencari rezeki melalui perantaranya. Jika demikian, maka tujuan yang mulia dari disyariatkannya olahraga akan dilupakan, yaitu mempersiapkan kekuatan untuk jihad demi menegakkan yang hak dan menghapuskan yang batil di muka bumi ini, yaitu agar manusia hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa dan berjalan di atasnya sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan terhindar dari kesengsaraan. Jadi seperti mungkin yang Syekh Abu Bakar khawatirkan apa yang terjadi sekarang. Orang khusus olahraga menguasai keterampilan tertentu, akhirnya menjadikannya sebagai profesi dan dia hidup di situ. Dia tidak ada lagi tujuannya untuk murni karena kesehatan tubuhnya, murni karena nanti kalau jihad dibutuhkan gitu kan. Jadi betul-betul dia menjadikannya sebagai sumber pendapatan saja, sehingga bercampur baur lah di situ antara prestasi yang dia kejar untuk mengejar kenikmatan dunia, dalam arti kata mendapatkan nama dan mendapatkan uang dan segala macam, dan itu akan sangat bentrok sekali dengan tujuan utama jihad yang sangat jauh dari pamer dan memperlihatkan kepada orang gitu kan. Seperti itulah gambaran dari beliau. Materi ketiga, tata cara menentukan gadaian atau taruhan dalam ketangkasan berkuda dan panahan.
Sesungguhnya orang yang paling utama dalam menentukan gadaian atau taruhan dalam ketangkasan berkuda dan panahan adalah pemerintah atau yayasan sosial atau beberapa individu yang baik, maksudnya donatur ya. Hal ini dimaksudkan supaya terbebas. Hal ini dimaksudkan supaya terbebas dari syubhat atau keraguan-raguan dan secara tulus memberikan motivasi yang tidak dimaksudkan selain untuk menimbulkan kecintaan dalam mempersiapkan kekuatan untuk jihad. Maksudnya kalau bukan pemerintah yang mengadakan, bukan lembaga-lembaga resmi, hanya sekedar orang menyumbang misalnya, maka dikhawatirkan dia punya, saya mau kasih hadiah ini, piala ini ya, saya mau kasih mobil ini, saya mau kasih motor ini, apa saja sebagai hadiah, tapi dengan syarat ini dan itu. Ya. Kalau memang dia sifatnya bukan pemerintah resmi atau bukan olahraga-olahraga yang resmi, maka nanti akan dijadikan sebagai sumber untuk menekan atau meminta apa yang dia inginkan. Sejalan dengan hal tersebut diperbolehkan pula jika salah seorang dari dua peserta menentukan gadaian tersebut. Misalnya ia mengatakan kepada peserta lain, jika kamu mengalahkan saya maka kamu akan mendapatkan 10 atau 100 dinar dari saya. Mayoritas ulama memperbolehkan masing-masing dari kedua peserta tersebut menentukan gadaiannya jika keduanya memasukkan peserta yang ketiga bersama keduanya. Situ ada footnote nomor 1306, saya bacakan di bawah. Masalah ini dikenal dengan masalah muhallil atau yang menghalalkan. Hal ini untuk membebaskan polemik ini dari kemiripannya dengan perjudian. Karena jika masing-masing dari kedua peserta menentukan gadaiannya, maka masing-masing akan berharap untuk memenangkan dan takut kalah. Dan keadaan ini sama dengan keadaan penjudi. Tetapi jika dimasukkan peserta yang ketiga yang tidak menentukan gadaiannya di antara mereka berdua, maka bentuk ini jauh dari bentuk-bentuk perjudian. Ibnu Qayyim rahimahullah telah mengkritik permasalahan ini dan ia berpendapat bahwa permasalahan ini terlepas dari kesamaan dan keadilan. Maksudnya adalah kalau seandainya dia mau tentukan kita berdua tanding nih ya, kuda ya atau memanah, nanti kalau kau menang saya akan kasih 1 juta. Kalau saya menang kamu kasih 1 juta. Ini hanya boleh kalau dua orang seperti ini mau bertaruh, harus ada orang ketiga yang diikutkan serta, yang tidak mengikutkan dananya. Nah kalau sudah ikut orang ketiga berarti bukan judi lagi. Karena judi targetnya adalah dua orang yang bersaing dan saling menjatuhkan satu sama yang lain. Sementara bukan itu tujuan daripada diterapkannya syariat ini. Kata beliau, mayoritas ulama memperbolehkan masing-masing dari kedua peserta tersebut menentukan gadaiannya jika keduanya memasukkan peserta yang ketiga bersama keduanya tanpa menentukan apapun. Orang yang ketiga tidak usah ikut lagi, ikut kasih hadiah. Dia murni peserta saja. Ini adalah pendapat Sa'id bin Musayyab. Ini salah satu ulama tabi'in. Namun Malik menolaknya sedangkan yang lain menyetujuinya. Dia khilaf di antara ulama, tapi umumnya ulama menerima sistem ini kalau melibatkan orang ketiga. Ya, kalau cuma berdua saya tidak boleh. Ya.